banquet is ready, now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Student sekalian, hari ini kita akan masuk ke bab 1 bagian 2. Ini pertemuan kedua kita setelah di kelas 10. Sebelum kita melanjut ke topik pembicaraan, mari kita awali dulu dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, syukur atas segala kasih yang Engkau berikan kepada kami, di mana Engkau berikan karunia khusus bagi kami sebagai ciptaan-Mu yang paling mulia. Anugerahkan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengembangkan diri kami semaksimal mungkin untuk membahagiakan kami dan untuk memuliakan nama-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Orang muda seringkali tidak menyadari kemampuan-kemampuan dan talenta yang ada dalam diri mereka. Mereka pun sulit menerima keterbatasan yang mereka miliki. Hal ini mungkin tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan, di mana mereka diperlakukan sebagai anak-anak. Akibatnya mereka tidak bisa mengembangkan diri secara maksimal. Maka tema ini yang akan kita bahas hari ini, kita menyadari bahwa semua manusia adalah unik dan diberikan kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Sebagai kaum beriman, patutlah kita bersyukur dengan cara mengembangkan bakat dan kemampuan kita sebaik-baik. Setelah kita melihat tadi topik kita tentang keterbatasan dan kekuatan kita, maka pertama sekali kita melihat diri dulu. Apa yang menjadi kekuatan dan apa yang menjadi keterbatasan kita. Nah, di sini Sir siapkan tabel. Ya, kamu melihat aspek-aspek dirimu, kekuatanmu dan apa keterbatasanmu. Dari sisi fisik, contohnya, ya, Anda memiliki postur tubuh yang tinggi. Itu kekuatanmu. Tapi di sisi lain kamu memiliki keterbatasan. Contohnya, matamu harus dibantu dengan kacamata. Itu harus kamu tahu, itu keterbatasanmu. Nah, berikut bakat dan kemampuan. Apa kekuatanmu, apa keterbatasanmu. Materi, apa kekuatanmu, apa keterbatasanmu. Sifat-sifat, tentu kamu tahu itu. Sifat yang membuat orang senang kepadamu, dan apa juga sifat yang membuat orang kurang bergairah melihat kamu. Dengan kamu sadari itu semuanya, maka jalanmu untuk mencapai impian atau kesuksesanmu akan jauh lebih gampang, akan jauh lebih maksimal. Sadari itu, kerjakan ini sambil pause dulu video ini, kita berproses bersama. Oke? Teks kitab suci yang kita gunakan pada topik ini adalah dari Matius 25, 14 sampai 30. Nah, sekarang Sir akan membantu kita untuk baca bahan kitab suci yang kita ambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ini tentang perumpamaan talenta, ya. Perumpamaan talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ingat sekali lagi, masing-masing menurut kesanggupannya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta.
Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan mempercayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan." Sekali lagi serbaca yang ini. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Begitulah sabda Tuhan yang bisa kita ambil sebagai landasan pembelajaran kita. Ingat sekali lagi bahwa bahan ini membahas tentang kemampuan, bakat yang kita miliki. Bila kita mengembangkan, maka akan bertambah banyak talenta yang kita miliki. Tetapi kita pendam, tidak kita kembangkan, maka talenta itu lama-lama hilang. Bakat itu lama-lama hilang. Sama seperti misalnya seorang pemusik. Kalau dia tidak pernah lagi menyentuh alat musiknya, maka pelan-pelan kepiawaiannya, kemahirannya makin-makin berkurang, malah nanti talenta itu tidak ada lagi padanya. Nah, demikian teks kitab suci yang menjadi landasan pembelajaran kita hari ini. Teks ini berbicara tentang Tuhan yang membagi talenta kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya ada 3 orang dan dia bagi talenta ini seturut kemampuan para hambanya. Bagaimana isinya? Silakan Anda mengerjakan latihan ini, bantu kalian dengan panduan soal. Pertama, apa yang dilakukan Tuhan dalam kisah itu? Lalu apa yang dilakukan hamba yang baik? Bagaimana perlakuan Tuhan kepada hamba-hamba itu? Dan apa pesan teks kitab suci itu bagimu sendiri?
keunggulan diri berkaitan dengan bakat dan kemampuan hendaknya tidak membuat setiap orang merasa lebih unggul dari yang lain, sehingga dapat memungkinkan sikap sombong dan arogan. Demikian juga halnya dengan keterbatasan yang ada. Tidak boleh membuat orang menjadi rendah diri, minder, atau bahkan merasa menjadi orang yang tidak berguna. Setiap orang diberi talenta oleh Tuhan. Mereka harus mengembangkan dan menggunakan talenta itu sebagaimana mestinya. Mengembangkan talenta sebagaimana mestinya adalah panggilan dan tuntutan orang beriman Kristiani. Kita harus mengembangkan bakat yang kita miliki, karena Tuhan telah memberikan talenta kepada manusia ciptaannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki manusia. Kita harus seperti hamba yang diceritakan dalam kitab suci. Hamba yang pertama, hamba yang kedua, yang mengembangkan talenta dengan semaksimal mungkin. Menghasilkan 5 talenta, menghasilkan 2 talenta. Kita tidak boleh mencontoh hamba yang ketiga, yang hanya mengubur talentanya tanpa berusaha untuk mengembangkannya. Allah akan sedih dan kecewa karena kita hanya memendam bakat yang kita miliki. Terlebih kita merasa iri hati terhadap kemampuan yang dimiliki orang lain. Allah memberikan masing-masing talenta kepada umatnya, dan talenta itu harus kita syukuri serta kita kembangkan. Syukuri dan kembangkan. Itulah kata kunci pembelajaran kita hari ini. Silakan nanti di rumah masing-masing buat doa secara spontan menutup pelajaran ini. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.